شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam mulia ini kita masih diberikan berbagai anugerah hingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan berbagai amalan-amalannya. Ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan atau pada bulan suci Ramadan ini adalah peluang besar buat kita. Peluang untuk memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang buat kita semua umat Islam untuk menyucikan diri kita. Karena di dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwa puasa kita tidak dikhususkan untuk menjaga diri kita dari dahaga dan lapar saja dan dari hal-hal yang membatalkan puasa yang bersifat lahiriah, tapi juga kita dituntut bahkan diwajibkan untuk menjaga hal-hal yang sifatnya batiniah. Maksudnya adalah selain dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat lahiriah, selain hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan ini yang bisa merugikan kita atau bisa merusak puasa kita, ada hal lain yang sifatnya batin yang tidak kalah penting, yang juga bahkan bisa menjadikan puasa kita tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sekaligus kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menyelesaikan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa meninggalkan bulan ini, masuk bulan Syawal di hari raya Idul Fitri dengan tanpa dosa. Kayaumin waladathu ummuh, bagaikan bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Ini adalah harapan kita. Karena di bulan ini adalah bulan peluang besar buat kita. Kalau di bulan ini kita tidak bisa, tidak mampu, maka sulit kita dapatkan lagi di bulan-bulan lainnya. Bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kita. Bulan di mana Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Bulan di mana Allah juga berjanji akan memenuhi hajat kita, memenuhi permintaan kita. Kalau di bulan ini saja kita tidak bisa maksimal, tidak bisa mengambil kesempatan ini, maka sulit kita dapatkan di bulan-bulan lain. Karena itu ini adalah harapan sebagai mukaddimah pembicaraan saya, semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan peran akhlak dalam hubungan sosial masyarakat. Sebelumnya saya ingin berikan sedikit mukaddimah mengenai tujuan hidup manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan sia-sia. Bukan sekedar Allah menciptakan kita kemudian sekedar main-main saja. Tidak. Allah punya cita-cita yang besar. Punya rencana yang besar. Di antaranya adalah atau landasan dari semua cita-cita Allah, harapan Allah, tujuan penciptaan kita adalah sebagaimana disebutkan di dalam Surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Begitu juga di dalam surat Al-Hijr ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ini, tentunya ayat yang pertama, menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Tujuan kita hidup. Tujuan hidup adalah tidak lain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bila kita bicara tentang ibadah punya dimensi yang sangat luas. Bukan kita hanya bayangkan sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Semua, bahkan seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, keseharian kita bisa kita masukkan dalam kategori ibadah. Bila kita hubungkan aktivitas itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bekerja mencari nafkah, seorang suami bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, ini adalah ibadah. Seorang istri yang bekerja dalam rumah, ini adalah ibadah. Seorang anak yang belajar menuntut ilmu, taat kepada kedua orang tua, ini adalah ibadah. Seorang sahibul bait, tuan rumah, menghormati tamu, ini adalah ibadah. Tamu yang berkunjung, bersilaturahim, ini adalah ibadah. Ibadah punya dimensi yang sangat luas. Ibadah punya pengertian yang sangat luas. Di dalam kesempatan ini mungkin saya tidak ingin masuk dalam pembahasan ini. Yang kaitannya dengan yang ingin saya bahas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia sebagai makhluk yang diwajibkan untuk beribadah. Tujuan penciptaan adalah ibadah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, memberikan fasilitas, mempersiapkan segalanya agar manusia bisa melakukan ibadah tersebut. Fasilitas yang Allah siapkan ada yang kaitannya dalam diri kita, diri manusia. Masing-masing dari kita Allah menyiapkan fasilitas tersebut. Allah telah menyiapkan atau telah memberikan panca indera diantaranya. Mata, telinga, kemudian mulut, tangan. Allah ciptakan itu semua sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah ciptakan hati. Allah ciptakan juga berbagai hal termasuk ikhtiar manusia, termasuk keinginan, iradah manusia, termasuk kudrah, kemampuan manusia. Ini semua adalah hal-hal yang Allah siapkan agar kita bisa beribadah sesuai dengan penciptaan kita. Ini yang di dalam diri kita. Kemudian yang di luar kita, Allah juga mempersiapkan. Allah memberikan fasilitas lain, di antaranya adalah Al-Quran, di antaranya adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adanya para imam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, membimbing manusia. Ini tidak lain adalah dalam rangka kita bisa menjalankan fungsi kita dalam beribadah. Tentunya itu semua tidak akan bisa berjalan yang kaitannya dengan pembahasan kita ini apabila tidak dilandasi dengan akhlak. Kalau kita bicara secara umum di dalam agama Islam ada 3 fondasi besar, 3 fondasi utama yang harus kita jalankan: akidah, fikih, dan akhlak. Masing-masing punya peran tersendiri. Masing-masing punya bagian-bagian tersendiri. Masing-masing kita wajib memahami, wajib menguasai, wajib menjalankannya. Tidak mungkin seorang bisa menjalankan agama hanya memperhatikan akidah saja. Dia mengabaikan fikih, mengabaikan akhlak. Atau sebaliknya, tidak mungkin seorang disebut dengan beragama bahkan apabila dia hanya memperhatikan sisi fikih saja, dia mengabaikan akhlak. Intinya bahwa akhlak termasuk bagian penting yang wajib kita ketahui. Kita tidak mungkin bisa sempurna akidah kita baik misalnya. Keyakinan kita terhadap Allah baik. Kemudian kita menjalankan hukum fikih dengan benar. Tapi kita tidak menjalankan akhlak. Maka kita bisa dikatakan sebagai seorang yang tidak beragama bahkan. Seorang yang agamanya tidak sempurna. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Di dalam surat Al-Isra ayat 70. Kemudian lanjutan ayat itu
Masih di dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Setelah Allah mengatakan, sungguh kami telah memuliakan putra Adam, sungguh telah kami muliakan manusia secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan kami utamakan mereka, wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna. Kami utamakan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Mimman khalaqna tafdhila. Jadi manusia bukan hanya sebagai makhluk yang mulia, tapi Allah juga menjadikan manusia sebagai ciptaan yang unggul di atas yang lainnya. Tentunya yang membuat manusia unggul kembali adalah akhlak mulia. Karena beberapa ayat menjelaskan kadangkala manusia bisa kemuliaannya, keunggulannya bisa setara bahkan lebih dari malaikat, atau sebaliknya manusia bisa juga jatuh terpuruk bahkan lebih hina dari hewan. Manusia berada di tengah-tengah. Yang menjadikan manusia mulia dan tidaknya, selain tentunya akidah dan fikih yang tidak kita bahas dalam kesempatan ini, selain itu semua adalah akhlak, perangai yang mulia. Tentunya kita dalam kesempatan ini, saya tidak ingin masuk dalam definisi akhlak secara detail. Karena pengertian akhlak memiliki pengertian yang luas. Sedikit secara singkat saja saya ingin menjelaskan bahwa akhlak adalah akhlak kalau boleh diterjemahkan secara umum adalah karakter. Akhlak adalah perangai, tabiat. Akhlak adalah karakter manusia yang ada di dalam diri, kita, yang kemudian dapat keluar secara spontan, merespon apa yang terjadi di luar, dan inilah akhlak. Akhlak tentunya bersifat umum, bisa mendapatkan sifat baik dan juga bisa mendapatkan sifat buruk. Seorang yang merespon kejadian di luar secara spontan dengan baik, maka orang ini memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya, jika dia merespon kejadian atau hal-hal yang terjadi di luar dengan buruk, maka orang ini memiliki perangai yang buruk. Sebagai contoh saja, di dalam sebuah hadis ketika Rasul mensifati tentang orang yang sabar. Kalau kita ingin tahu apakah kita orang yang bersabar atau tidak, sebenarnya sudah ada ukurannya. Rasulullah sudah menjelaskan. Disebutkan dalam hadis, as-sabru 'inda satmatil ula. Sabar adalah ketika pertama kali kita merespon kejadian di luar. Maksudnya apa? Ketika kita mendapat satu musibah, kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, pertama kali di detik-detik pertama itu kita sabar, kita bisa menanggapinya dengan baik, sempurna sesuai dengan yang diinginkan Rasul, maka kita termasuk orang yang bersabar. Sebaliknya, kalau kita merespon dengan tidak baik, maka kita bukan termasuk orang yang bersabar. Sebagai contoh, ketika misalnya kita di jalan, kita sedang mengendarai kendaraan, kemudian ada orang yang menyalip kita dengan tiba-tiba, kemudian rem mendadak di hadapan kita, yang membuat kita kaget. Lihat, apakah kita orang bersabar atau tidak? Disinilah kita mengetahui karakter kita. Kita mengetahui ukuran kesabaran kita. Kalau kita di saat itu kita bisa menerimanya dengan lapang dada, kita kemudian akal kita dengan hitungan detik itu berpikir, mungkin orang ini terburu-buru misalnya, mungkin orang itu dalam keadaan kesulitan, dia tidak sengaja dan lain-lainnya, sehingga kita menerimanya dengan lapang dada, maka kita orang yang bersabar. Sebaliknya, kalau kita merespon kejadian tadi dengan kemudian kita marah, kita meluapkan emosi kita, maka kita bukan orang yang bersabar. Meskipun setelah itu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Meskipun setelah itu kita minta maaf sama orang itu, kita sudah selesai, sudah tidak lulus ujian. Sabar, ukuran sabar adalah di detik-detik awal ketika kita mendapatkan musibah. Begitu juga akhlak. Akhlak, kalau kita mau tahu akhlak kita baik dan tidak, adalah
di detik-detik awal ketika kita menghadapi satu atau berbagai masalah. Bila kita menghadapinya dengan baik, maka kita termasuk memiliki akhlak yang baik. Sebaliknya, bila kita tidak atau kita menghadapinya dengan tidak baik, dengan emosi, dengan kecewa, apalagi na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang yang menghadapi musibah dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita termasuk orang-orang yang tidak berakhlak. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia untuk mencapai tujuan tadi, manusia di sisi lain dia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Kita tidak mungkin, tidak mungkin satu orang pun yang mampu hidup sendiri. Minimal dia berinteraksi dengan sesama. Sebagai contoh saja, pakaian yang kita kenakan ini melibatkan puluhan bahkan mungkin ratusan orang untuk sampai satu helai pakaian yang kita kenakan ini. Mulai dari orang yang mengambil kapas dari pohonnya, memintal, kemudian menenun, kemudian yang membuat pabrik dengan segala macam peralatannya. Ini pun memerlukan pabrik lain untuk menciptakan alat-alat tadi. Sehingga satu helai pakaian bisa ratusan orang terlibat. Ini sebagai bukti saja bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa pisah dengan orang lain. Atau kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Semua hal, mulai pakaian, kendaraan, tempat tinggal yang kita tempati, bahkan jalan yang kita lalui dipermudah, diperbaiki oleh orang-orang lain tentunya. Dan ini yang juga disebutkan, yang mungkin kita sering mendengar hadis Nabi yang kemudian banyak disalahpahami. Di dalam hadis disebut ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf ini yang saya pahami di sini bukan artinya perselisihan di antara umat, perbedaan agama, perbedaan mazhab, perbedaan aliran, perbedaan kelompok adalah rahmat. Tapi yang saya pahami di sini adalah perbedaan tugas manusia, perbedaan dorongan keinginan manusia untuk melakukan sesuatu, perbedaan pekerjaan. Sehingga di dalam tatanan masyarakat ada petani, ada pekerja, ada kuli bangunan misalnya, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di kantor, ada yang memimpin. Inilah yang saya pahami yang dimaksud dengan hadis tadi. Terjadinya perbedaan dalam tatanan masyarakat. Kita bayangkan misalnya dalam satu masyarakat, satu kelompok masyarakat semuanya adalah petani. Tidak ada pedagang, tidak ada pekerja, tidak ada kuli bangunan misalnya. Maka tentunya akan kesulitan kehidupan di situ. Atau di dalam satu kota, toko-toko yang ada hanya menjual satu jenis barang saja. Hanya menjual kitab saja, buku saja. Enggak ada yang menjual sayuran, tidak ada yang menjual buah-buahan, tidak ada yang menjual lain-lainnya. Maka tidak akan hidup kota tadi. Nah, terjadinya perbedaan ini, perbedaan jenis dagangan, perbedaan pekerjaan dan lain-lain, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dari hadis yang saya pahami tadi. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai makhluk sosial dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, keinginan, kecenderungan. Tentunya fitrah ini selalu mendorong manusia untuk yang baik. Fitrah manusia cinta kepada keindahan. Fitrah manusia cinta kepada kesempurnaan. Fitrah manusia cinta kepada kebaikan. Fitrah manusia cinta pada ilmu pengetahuan, rasa ingin tahu. Fitrah manusia juga adanya kebergantungan dengan yang lain. Fitrah manusia adanya juga penghambaan dan lain-lainnya. Ini semua adalah fitrah yang Allah ciptakan, yang semuanya sebagai sarana juga yang mempermudah kita untuk menuju tujuan penyembahan tadi di dalam sosial tentunya.
Ketika masing-masing dari kita cinta kepada keindahan, tentunya kita akan berusaha menciptakan suasana yang indah. Akhlak ada yang kaitannya dengan individu, akhlak juga ada yang kaitannya dengan masyarakat. Ketika dalam komunitas masyarakat yang masing-masing individu itu memiliki fitrah yang baik yang telah Allah siapkan, maka tentunya akan ada satu kesatuan keinginan kebaikan. Bila di dalam fitrah setiap manusia adalah cinta terhadap kebaikan, maka otomatis dalam komunitas itu akan mudah melakukan kebaikan. Bila dalam fitrah manusia itu, manusia cinta, misalnya cinta pada ilmu pengetahuan, maka komunitas tadi tentunya bila menjalankan fitrah akan berkembang. Baik ilmu pengetahuannya, tentunya ilmu pengetahuan akan mendorong manusia untuk mendapatkan lebih. Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa mendapatkan duniawi. Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia adalah ingin mengetahui sesuatu. Tentunya fitrah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia terdorong untuk melakukan kebaikan, tidak serta-merta dia akan selamat. Karena selain fitrah tadi, ada hal-hal lain yang mengganggu, yang menutupi fitrah tadi. Kemaksiatan, ego, kemudian tidak ingin dikalahkan, sifat sombong, kemudian khianat, berdusta, dan lain-lainnya. Apabila ini ada pada diri manusia, maka fitrah tadi akan tertutupi dan manusia akan cenderung kepada keburukan. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi, diantaranya khianat, kemudian ego, sifat sombong, dan lain ini adalah termasuk juga dipelajari dalam akhlak, termasuk akhlak yang tidak baik. Sehingga manusia dia akan selamat bila dia memiliki akhlak yang baik. Tentunya dia juga akan binasa bila dia memiliki akhlak yang tidak baik. Begitu juga komunitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat, bila masing-masing individu memiliki akhlak perangai yang baik, tentunya komunitas itu menjadi komunitas yang sehat, yang baik. Begitu juga sebaliknya, bila masing-masing individu memiliki perangai yang tidak baik, maka manusia menjadi atau komunitas tadi menjadi komunitas yang tidak baik. Al-Quran dan sejarah menjelaskan kepada kita berapa banyak umat-umat yang disebutkan dimuliakan, dan ada juga umat, bahkan lebih banyak lagi umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki perangai yang baik. Ketika di dalam komunitas masyarakat tersebar kemaksiatan, keburukan, maka komunitas ini menjadi komunitas yang tidak baik. Beberapa umat terdahulu, umat-umat para nabi terdahulu, begitu banyak yang memiliki perangai-perangai yang tidak baik yang sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, umat yang paling jelas adalah contoh umat Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat tersebut karena memiliki perangai yang tidak baik, memiliki akhlak yang tidak baik. Mohon maaf sebelumnya saya ingin menjelaskan ada penjelasan yang terlewat. Ketika saya menggunakan istilah akhlak, bukan atau jangan kita bayangkan bahwa itu adalah adab, karena ada perbedaan antara adab dengan akhlak. Kalau adab kita bisa terjemahkan dengan sopan santun, adat istiadat, itu masuk kepada adab. Adab adalah sopan santun. Tapi yang saya maksud di sini adalah akhlak ya. Memang ketika diterjemahkan atau ketika kita menggunakan dalam bahasa Indonesia, kita menyebutkan akhlak kadang bercampur antara adab dengan akhlak. Sebagai contoh, ketika seorang berjalan melewati berjalan di jalan, di gang, misalnya ada orang-orang duduk, termasuk adab kita yang berjalan adalah kita mengucapkan permisi pada orang tersebut. Orang yang berjalan mengucapkan salam atau permisi kepada orang yang sedang duduk.
Ini termasuk adab. Sementara akhlak dan antara satu tempat bisa berbeda dengan tempat yang lainnya. Atau saya akan kasih contoh yang lebih jelas lagi, mohon maaf. Misalnya di komunitas kita di Indonesia ini, ketika ada seorang yang datang, seorang ulama atau seorang diagungkan, maka mungkin sebagian kita ada yang berdiri, sebagian tidak menyambut orang ini. Atau ada yang menyambutnya dengan berdiri, menghormati, mungkin sebagian kecil, ada juga yang tidak. Dan ini pemandangan yang biasa, tidak ada masalah. Tetapi di beberapa tempat di Timur Tengah, kita lihat cara mereka menghormati adalah dengan cara berdiri. Bila ada yang tidak berdiri, maka orang itu dikatakan tidak beradab. Ini adalah adab. Adab bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Contoh lain antara anak, misalnya dengan orang tua kita, antara kita dengan orang tua kita, ketika kita bertemu atau kita mau berjalan, kita diajarkan untuk misalnya mencium tangan kedua orang tua kita. Ini termasuk adab. Tetapi yang terjadi di beberapa negara di luar, ini tidak ada cium tangan kepada orang tua. Ketika itu tidak dilakukan, maka bukan berarti orang itu tidak beradab. Adab antara satu tempat bisa berbeda dengan tempat lainnya. Kalau di sini kita tidak cium tangan orang tua kita, mungkin kita dikatakan sebagai orang yang tidak beradab. Tapi di negara lain, mungkin di Eropa, di Amerika, itu hal yang biasa. Ketika orang tidak cium tangan, maka biasa. Alhasil, saya ingin menggarisbawahi saja yang saya maksudkan ketika saya bicara tentang akhlak. Di sini bukan seperti itu, bukan adab. Adab saya tidak bicara. Adab berbeda, bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Tetapi akhlak sama. Akhlak di Indonesia dan dimanapun sama. Nilai-nilai akhlak sebagai contoh yang tadi disebutkan, seperti jujur, amanat, kemudian sifat tanggung jawab. Ini bagian daripada akhlak. Nah, manusia akan menjadi mulia bila dia memiliki akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam beberapa hadis disebutkan, diantaranya Rasulullah bersabda, Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Di dalam hadis lain disebutkan, ma yudha'u fi mizani imri'in yaumal qiyamati afdal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di dalam anak timbangan seseorang pada hari kiamat yang lebih mulia daripada perangai yang baik. Sehingga perangai yang baik atau akhlak yang baik ini memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ekstrimnya seperti yang saya sampaikan, seorang tidak dikatakan beragama bila dia tidak memiliki akhlak. Dia hidup, dia berakidah, akidahnya baik, dia menjalankan fikih tapi dia tidak jujur. Dia menipu sesamanya, dia berbohong, dia berkhianat, dia bila berjanji dia tidak menepati. Maka orang ini belum disebut beragama, ataupun bila dikatakan beragama maka orang ini dikatakan tidak sempurna dalam beragama. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam mengajarkan banyak kepada kita tentang hubungan sosial kemasyarakatan. Bahkan hampir semua ajaran-ajaran Islam mayoritas yang diajarkan kepada kita adalah berkenaan dengan sosial. Berapa banyak hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan. Sebelum saya masuk hadis-hadis ini, beberapa kali Rasulullah atau di dalam hadis digambarkan kita ini antara muslim atau mukmin satu dengan lainnya itu bagaikan bangunan, bagaikan satu jasad. Ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang mukmin satu dengan mukmin lainnya digambarkan bagaikan satu bangunan.
al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya, dia bagaikan satu bangunan yang saling menopang satu dengan lainnya. Tentunya bangunan, dalam satu bangunan ada banyak hal di situ. Ada banyak material. Ada pintu, ada jendela, kemudian ada atap, ada bata, ada pondasi dan lain-lainnya. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mukmin antara satu dengan lainnya digambarkan seperti itu. Saling menopang, saling tidak harus kita sama. Bisa jadi kita berbeda. Berbeda fungsi, berbeda peran, berbeda tugas. Tapi masing-masing menopang satu dengan lainnya. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapapun yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Jadi siapa yang memenuhi, melayani, kemudian menyelesaikan urusan saudaranya, baik saudara yang dimaksud sini saudara mukmin atau muslim, yang saya pahami di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya dia, akan menyelesaikan urusannya dia. Kemudian dalam hadis lain dikatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala berada atau menolong, berada dalam pertolongan atau menolong kepada seorang hamba bila hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis-hadis ini dan banyak lagi hadis-hadis lain mengajarkan kita untuk memiliki sifat sosial, memiliki kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan kita untuk menghormati selain daripada kita. Bahkan ada di dalam hadis yang ketika saya baca cukup mengejutkan, menjadikan saya sebagai pegangan hidup. Di dalam hadis ini disebutkan bagaimana kita memandang orang selain kita yang berbuat salah. Hadisnya bunyinya begini, hadis dari riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan. Jadi bila engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan saudaramu. Jadi kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, maka carilah satu atau bahkan sampai 70 alasan untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Ketika kita melihat saudara kita melakukan sesuatu perbuatan yang kita nggak suka ini, maka carilah alasan. Kita temui satu, nggak dapat juga, nggak mungkin. 2, 3, bahkan sampai 70 alasan. Perlu diketahui angka 70 ini bukan angka selesai, angka maksimal. Kata 7 di dalam riwayat itu biasa menunjukkan banyak. Sama seperti kita ketika kita katakan ratusan. Bisa jadi bilangannya lebih dari itu. 70 atau dalam pahala di seorang melakukan satu perbuatan diberikan 70 pahala. Itu menunjukkan banyak, bisa jadi lebih. Sehingga yang saya pahami dalam hadis ini, ketika kita melihat seseorang melakukan satu perbuatan yang tidak kita sukai, maka kita dituntut, diperintahkan oleh Imam Ja'far Shadiq ini untuk mencari alasan 1 bahkan sampai 70 alasan untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Jika engkau masih belum mendapatkannya, bahkan kata Imam Ja'far Shadiq, jika engkau masih belum mendapatkannya, maka ketahuilah semoga ia mempunyai alasan tertentu. Kenapa berbuat demikian? Yang aku tidak ketahuinya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita terus dituntut untuk memandang baik orang selain kita. Ini bagian dari akhlak. Hadis ini juga mengajarkan kita untuk tidak gampang menjudge ketika kita melihat, bahkan kadang-kali di hadapan kita orang benar-benar melakukan kesalahan, belum tentu. Jika kita menemukan di hadis lain, jika kita melihat seorang melakukan kesalahan dan kita mendapatkan
atau 69 alasan dia benar bersalah, dan masih ada satu kemungkinan yang dilakukan itu adalah benar, maka kita tetap tidak boleh mengatakan orang itu berbuat salah. Artinya kita harus cari alasan agar kita bisa bersatu, agar kita bisa memandang baik orang selain kita. Ini sebagai contoh saja, di mana dalam Islam kita dituntut untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Islam kita juga diperintahkan untuk menghormati tamu. Bahkan dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Kita juga dituntut untuk menghormati tetangga. Di hadis yang sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Menghormati tetangga adalah bukan hanya sekedar kita berbuat baik kepada tetangga, tapi di dalam sebuah disebutkan kita sabar menghadapi tetangga yang tidak baik. Ini yang dituntut oleh kita. Alhasil, Islam betul-betul mengajarkan kita hubungan sosial. Islam mengajarkan kita bagaimana kita harus menjaga tatanan hidup. Di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan yang menopang satu dengan lainnya. Ini senada dengan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa antara muslim dengan muslim lainnya atau mukmin dengan mukmin lainnya kajasadin wahidin, seperti satu tubuh. Yang apabila satu anggotanya terkena masalah, maka akan berakibat atau akan dirasakan oleh yang lainnya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini adalah momen tepat buat kita untuk meningkatkan jiwa sosial kita. Di mana di antara hikmah puasa adalah agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain, agar kita bisa merasakan lapar yang dirasakan oleh orang lain, agar kita bisa merasakan bagaimana sulitnya kehidupan orang lain. Mungkin bisa jadi kehidupan kita sulit, tetapi di luar sana ada orang-orang yang memiliki kehidupan yang jauh lebih sulit dari kehidupan kita. Bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dengan puasa, kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap sesama. Terlebih lagi di dalam ajaran Ahlul Bait mengajarkan kita doa-doa yang luar biasa. Doa-doa khususnya di dalam doa bulan Ramadan, ada banyak doa-doa yang mengajarkan kita untuk mendidik kita untuk memiliki jiwa sosial. Di dalam ta'qib salat, doa yang kita dianjurkan untuk kita baca setiap selesai salat fardu, di antaranya doa yang berbunyi Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashbi' kulla ja'i', Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma qdi daina kulli madin, Allahumma farrij an kulli makrub. Ini dan seterusnya. Doa ini adalah doa yang syarat dengan pelajaran kehidupan sosial bermasyarakat, di mana kita dituntut, diajarkan oleh Ahlul Bait untuk memikirkan sama. Bahkan diawali oleh memikirkan orang yang di dalam kubur. Allahumma adkhil ala ahli kuburi surur. Dan seterusnya. Kita di dalam doa ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan, bahkan setelah selesai sholat fardu di bulan Ramadan, kita dituntut atau diajarkan, dipaksa untuk memikirkan yang lain. Terjemahan atau kalimat yang saya ambil sekelumit saja, saya tidak artikan semua doa-doa tadi. Allahumma ashbi' kulla ja'i'. Ya Allah, kenyangkanlah setiap orang yang lapar.
Terus lanjutannya, Allahumma ksu kulla uryan. Ya Allah, kenakanlah pakaian orang yang tidak memiliki pakaian. Allahumma qdi daina kulli madin. Ya Allah, tunaikanlah hutang orang-orang yang memiliki hutang. Dan seterusnya. Ini tidak hanya dikhususkan doa untuk diri kita, tapi kita mendoakan orang-orang di luar sana yang memiliki berbagai masalah tadi. Sehingga momen Ramadan adalah momen terpenting bagi kita untuk meningkatkan jiwa sosial kita, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Bahkan di dalam doa-doa harian yang meskipun dhamir, kata ganti yang digunakan untuk pribadi, seperti doa mulai dari hari pertama, kedua dan seterusnya, memang di dalam doa-doa itu kata ganti yang digunakan untuk pribadi. Tetapi di akhir doa itu, ketika kita memanggil Allah dengan menggunakan dhamir Tuhan makhluk sekalian, seperti ya ghiyathal mustaghithin dan seterusnya. Kita memanggil Allah sebagai Tuhan orang, misalnya ya ghiyathal mustaghithin, wahai penolong orang-orang yang betul-betul memerlukan. Bukan penolongku, tapi menolong orang-orang yang orang-orang yang betul-betul memerlukan. Menggunakan dhamir atau kata ganti jamak. Ini satu pelajaran lain mengajarkan kepada kita, meskipun kita berdoa kepada Allah untuk diri sendiri, tapi tetap kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, dan kita juga diingatkan, kita diminta untuk mengingat yang lain juga. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada momen Ramadan ini juga ada momen penting sebagai kita pengikut Ahlul Bait, agar kita tidak lupa, yaitu momen di mana kita diingatkan untuk mengingat saudara-saudara kita yang lain, khususnya saudara kita di Palestina. Di dalam bulan Ramadan ini kita ada pada Jumat terakhir ada hari yang disebut dengan Yom Al-Quds, hari Al-Quds, Jumat terakhir. Ini kita diminta, yang pertama kali mencetuskan sini adalah Ruhullah Al-Musawi Al-Imam Al-Khumaini, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ali Khamenei. Beliau dengan tegas, dengan mengerahkan segala upayanya, menjadikan momen ini adalah momen terpenting. Bahkan hari Al-Quds itu didirikan, ya, kalau saya tidak salah ingat, 1 hari setelah revolusi Islam Iran. Jadi ketika negara Islam tegak berdiri, maka di hari berikutnya Imam mencetuskan hari Al-Quds, mengarahkan pandangannya kepada Palestina, berupaya untuk membebaskan Palestina. Ini adalah bukti bahwa kita, atau Imam mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah seorang yang tidak hanya memikirkan diri kita saja, dan bukan hanya memikirkan bahkan keluarga kita saja, tapi kita diarahkan pikiran kita jauh. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa antara Muslim satu dengan Muslim lainnya itu seperti kajasadin wahid, seperti satu tubuh yang apabila satu bagian terkena masalah, maka yang lain pun akan merasakan penderitaan. Kita bayangkan kalau kaki kita terinjak duri, kemudian infeksi, hanya kaki atau bahkan hanya di jari saja, satu jari, maka tubuh kita semuanya akan merasakan sakit, bahkan mungkin kita demam, mungkin kita akan berhenti, tidak bisa bergerak, berhenti dari aktivitas. Inilah gambaran daripada Muslim satu dengan Muslim lainnya. Bulan suci Ramadan adalah momen terpenting buat kita. Momen di mana kita ungkapkan kepedulian kita terhadap sesama. Dengan cara apa? Dengan cara atau di hari Al-Quds ini. Hari Al-Quds adalah momen terpenting kita, momen di mana kita atau tubuh kita atau diri kita, diuji di hadapan kita. Apakah kita peduli terhadap sesama ataupun tidak? Di dalam momen Al-Quds ini tidak dibedakan antara
satu wilayah dengan wilayah lainnya, satu negeri dengan negeri lainnya. Di dalam momen Al-Quds ini juga tidak dibedakan antara mazhab dalam Islam. Kita tahu bahwa Ruhullah Al-Musawi Imam Khomeini adalah pemeluk mazhab Syiah. Sementara di Palestina masyarakat pada umumnya adalah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kepedulian kita, Imam Khomeini mengajarkan kepedulian, mengajarkan kita agar kita peduli kepada siapapun tanpa kita melihat aliran dan mazhab. Selama dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita wajib untuk membelanya. Maka dia adalah satu tubuh bagi kita. Maka dia adalah satu jiwa bagi kita. Maka apapun yang terjadi pada diri mereka, dimanapun dia berada, meskipun nun jauh di sana di Palestina, maka kita wajib merasakannya. Oleh karena itu, ini atau di momen Al-Quds ini adalah momen di mana kita kesempatan besar buat kita untuk membuktikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita menjalankan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai kita umat Islam sebagai satu bangunan, sebagai satu tubuh. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan manfaat besar. Harapan saya pertama adalah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar dan sempurna. Kemudian kita bisa mengambil hikmah dari Ramadan ini sehingga kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa membuktikan diri kita yang memiliki sifat sosial, kepedulian terhadap sesama, minimal dengan cara kita memperhatikan hari Jumat terakhir yang membicarakan tentang Al-Quds tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.